Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ghost Tellers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja, seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Pagi hari di desa Kalirejo selalu disambut dengan selimut embun yang tebal dan dingin, membuat udara terasa bersih dan segar. Langit timur baru saja memperlihatkan semburat jingga, namun aroma khas tanah basah bercampur asap kayu dari dapur sudah mulai memenuhi setiap sudut desa. Itulah penanda bahwa kehidupan sudah berputar. Dan bagi Samuji, penjual es keliling, itu berarti waktu untuk mencari nafkah telah tiba. Samuji adalah wajah yang sudah dikenal akrab oleh anak-anak kampung. Gerobak esnya sederhana, terbuat dari kayu pinus yang sedikit usang, namun dirawat dengan baik. Dilengkapi termos besar berisi es batu, sirup aneka rasa, melon, jeruk, koko pandan yang berwarna-warni menggoda. Di mata Samuji, gerobak ini bukan sekedar alat, melainkan tiang kehidupan, jembatan antara keringatnya dan senyum Dewi, istrinya di rumah. Ia mendorong gerobak itu keluar dari rumah kecil mereka di pinggir sawah, menyusuri jalan setapak berbatu yang harus ditempuh setiap hari. Hatinya selalu dipenuhi tekad. Setiap decitan roda gerobak yang mengenai batu adalah irama semangatnya. Hari harus berjalan normal dan ia harus menghasilkan cukup uang untuk kebutuhan harian, membayar tagihan listrik, dan menyisihkan sedikit untuk menabung. Dewi keluar dari dapur, tangannya memegang piring berisi tempe goreng hangat dan sambal. Raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang lembut. "Mas Samuji, sarapan dulu. Jangan terburu-buru. Nanti di jalan kelaparan," katanya dengan suara yang lembut namun tegas. Samuji hanya tersenyum dan menggeleng. "Nanti saja Dewi. Kalau matahari sudah terlalu terik, anak-anak sekolah sudah bubar, nanti dagangannya keburu tidak laku. Aku harus cepat," jawabnya singkat. Ia adalah pria yang tidak banyak bicara, tetapi perhatian kecil Dewi selalu menguatkan langkahnya. Dewi kembali mengingatkan untuk membawa air minum yang cukup, karena Samuji seringkali pulang dengan tenggorokan kering dan kelelahan hebat. Samuji mengangguk, meyakinkan istrinya bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, pagi itu ada sesuatu yang sedikit menggusik ketenangan Samuji. Sebelum tangannya memegang gagang gerobak, matanya sempat melirik ke arah utara, tempat rumpun bambu besar berdiri rapat di tepi sungai. Angin pagi yang sejuk bertiup menyebabkan batang-batang bambu bergesekan dan mengeluarkan suara desir yang khas yang biasa ia dengar. Tapi kali ini, di antara suara desir itu, Samuji merasa mendengar suara lain. Suara yang sangat halus, seperti bisikan, disusul tawa lirih, seperti anak kecil yang berusaha menahan kegembiraan. Suara itu begitu samar, nyaris hilang tertelan desiran angin dan suara ayam yang berlarian di halaman. Samuji berhenti sejenak, menoleh dan menyipitkan mata ke arah kerimbunan bambu. Ia tidak melihat apa-apa. Paling cuma anak-anak kampung yang sudah bangun pagi sekali, gumamnya dalam hati, mencoba mencari logika. Namun perasaan aneh itu, perasaan seolah-olah ada mata yang mengawasi dari balik dedaunan bambu yang rapat, tetap menempel. Ia menghela napas panjang, mengusir perasaan janggal itu, dan mulai mendorong gerobaknya menjauh dari kebun bambu, menuju pusat desa. Samuji bertekad, hari ini harus berjalan normal, dan semua pikiran aneh itu harus ia lupakan demi rezeki. Ia tidak menyadari bahwa kebun bambu yang selama ini ia anggap biasa saja akan segera menjadi pintu masuk ke dalam misteri yang tak terduga dalam kehidupannya yang sederhana. Ia terus berjalan, membiarkan decitan roda gerobaknya menjadi irama yang menemaninya di pagi yang mulai menghangat.
Perjalanan Samuji pagi itu terasa berat bukan karena beban gerobak, melainkan pikiran tentang tawa lirih di kebun bambu masih mengganggu. Namun, semua itu lenyap ketika ia tiba di SD Kalirejo sekitar pukul 10 pagi. Begitu bel istirahat berbunyi, puluhan anak berseragam merah putih langsung berlarian keluar berteriak riang menyambut kedatangan Pak S. Rasa lelah dan pikiran Ani Samuji tergantikan oleh kebahagiaan sederhana melihat kegembiraan mereka. Ia tersenyum lebar, sudah hafal dengan wajah-wajah pelanggan kecilnya, bahkan tahu siapa yang akan memesan rasa melon dan siapa yang selalu minta ditambahkan lebih banyak es serut. Ia melayani mereka dengan sabar dan teliti, memastikan setiap anak mendapatkan es serut yang segar dan dingin di bawah terik matahari yang mulai menyengat. Baginya, momen ini adalah pendorong semangat, bukti nyata dari hasil jerih payahnya, sebuah realitas yang jauh lebih penting daripada bisikan samar di pagi hari. Setelah dagangannya laku keras di sekitar sekolah, Samuji melanjutkan perjalanan menyusuri jalan berbatu di tengah desa. Hari semakin siang, dan suara kicau burung mulai digantikan oleh suara jangkrik yang nyaring, tanda panas semakin menusuk. Ia memutuskan untuk beristirahat sebentar di warung Pak Jaka, tetangganya sekaligus sahabat lamanya. Warung Pak Jaka kecil, menjual rokok, minuman dingin, dan beberapa kebutuhan harian. "Wah, kau Samuji, ayo mampir dulu, ngopi sebentar," seru Pak Jaka dari dalam warungnya. Samuji menyambut tawaran itu dengan senang hati. Ia memarkir gerobaknya di bawah pohon jambu yang rindang, lalu masuk ke warung. Pak Jaka segera menuangkan kopi hitam kental ke gelas kaleng yang sudah usang, dan mereka pun duduk di kursi bambu. Obrolan mereka dimulai dari hal-hal yang biasa, seperti sawah yang belum siap panen, jalan kampung yang rusak parah, hingga rencana kerja bakti minggu depan. Namun di tengah obrolan santai itu, nada suara Pak Jaka tiba-tiba berubah, menjadi lebih pelan dan serius. Matanya menatap kejauhan, seolah-olah ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Kau masih lewat jalan kebun bambu itu setiap sore?" tanya Pak Jaka hampir berbisik. Ia mengangguk santai. "Masih Jaka, itu kan jalan pintas yang paling cepat untuk pulang ke rumah," jawabnya tanpa curiga. Pak Jaka menghela napas panjang lalu melanjutkan. "Kau hati-hati Samuji, banyak yang bilang di sana itu suka ada yang main kalau sudah mulai gelap, terutama setelah cerita orang hilang di dekat situ beberapa bulan lalu." Samuji tertawa berbahak-bahak, mencoba menepis kekhawatiran temannya. "Hah, cerita begini lagi. Aku ini setiap hari, pagi dan sore selalu lewat situ Jaka. Aku tidak pernah melihat apa-apa yang aneh. Paling juga itu cuma cerita orang tua yang suka melebih-lebihkan," elaknya penuh keyakinan. Namun Pak Jaka tidak ikut tertawa. Ia hanya tersenyum tipis, tetapi matanya tidak ikut tersenyum. Ada keraguan dan kekhawatiran yang nyata di wajahnya. Pak Jaka menepuk bahu Samuji, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang lebih serius, namun ia urungkan niatnya. Ia hanya berkata, "Ya sudahlah, namanya juga desa, pasti selalu ada saja cerita anehnya. Kau hati-hati saja." Samuji coba tidak terlalu memikirkan perkataan Pak Jaka. Ia yakin semua itu hanya bualan atau legenda kuno. Baginya, yang nyata adalah gerobak esnya, es batu yang mencair, dan uang logam hasil jualannya. Mereka pun berpisah. Samuji melanjutkan menjajakan dagangannya, sementara bayangan kebun bambu di sore hari yang panjang mulai membayangi pikirannya, meskipun ia berusaha keras untuk mengabaikannya. Ia tidak tahu bahwa sore itu semua keyakinan logisnya akan diuji oleh peristiwa yang sama sekali tidak dapat ia jelaskan. Matahari mulai condong ke barat. Langit di atas desa Kalirejo mulai berubah warna menjadi merah jingga yang dramatis, menandakan bahwa Samuji harus segera bergegas pulang. Ia sudah berkeliling hampir separuh desa, dan kini ia memutuskan untuk mengambil jalur tercepat, yaitu jalan setapak yang melewati kebun bambu besar. Bayangan batang-batang bambu yang panjang mulai menjulur di tanah, menciptakan suasana yang terasa asing dan sedikit menakutkan, berbeda dengan suasana saat ia berangkat pagi tadi. Suara jangkrik mulai beradu nyaring, mengiringi senyapnya jalanan yang jarang dilewati orang. Samuji mempercepat langkah kakinya, mendorong gerobak kayu yang kini terasa lebih ringan karena sebagian besar esnya sudah terjual.
Ketika gerobaknya mulai mendekati kebun bambu, Samuji merasakan perubahan suhu yang drastis. Udara di sana tiba-tiba terasa jauh lebih dingin, lembab, dan sunyi. Seolah-olah kebun bambu itu menciptakan iklimnya sendiri. Ia teringat akan peringatan Pak Jaka di warung tadi. Ia mencoba menepis perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah efek dari angin sungai. Namun, di antara desiran daun bambu yang bergerak perlahan, Samuji mendengar suara lain. Kali ini bukan bisikan, melainkan langkah-langkah kecil, cepat, dan sangat ringan. Seolah ada yang berlari-lari di dalam rumpun bambu yang rapat. Anak siapa lagi yang masih main di tempat begini sore-sore? Gumamnya, merasa sedikit kesal. Ia menghentikan langkahnya dan menatap tajam ke arah suara itu. Namun seketika suara langkah itu menghilang. Hanya menyisakan desiran daun dan gemericik suara sungai kecil di belakang kebun. Samuji menghela napas, merasa dirinya terlalu sensitif. Namun, tepat pada saat ia hendak melangkah lagi, dari sela-sela bambu muncul sebuah benda kecil. Itu adalah bola plastik berwarna merah. Bola yang biasa dipakai anak-anak kampung untuk bermain. Bola itu bergulir pelan di tanah, melaju tepat ke arah kaki Samuji, dan berhenti tepat di depan roda gerobaknya. Samuji membungkuk, mengambil bola itu. Permukaannya terasa dingin dan agak lembab. Ini bola siapa?" Teriaknya ke arah kebun bambu, suaranya memantul di antara batang-batang yang rapat. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekik. Samuji menunggu, memegang bola merah itu. Lalu, ia kembali mendengar suara. Kali ini tawa, bukan tawari yang seperti anak-anak sekolah yang tadi mengerubunginya, melainkan tawa yang lirih, lembut, seperti suara yang ditahan-tahan agar tidak terlalu keras, namun justru terdengar lebih menyeramkan. Tawa itu seolah berasal dari jarak yang sangat dekat, hanya beberapa meter darinya, tersembunyi di balik batang-batang bambu yang rapat. Bulu kuduk Samuji meremang hebat. Ia merasakan darahnya berdesir dingin. Tawa itu tidak menunjukkan kegembiraan, melainkan terasa nakal, menguji, dan penuh misteri. Samuji menaruh bola itu kembali di tanah, seolah-olah tangannya terbakar. Ia tidak berani menoleh lagi ke dalam kebun bambu. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong gerobaknya secepat mungkin, hampir berlari meninggalkan kebun bambu itu. Ketakutan itu nyata, berbeda dengan cerita yang ia dengar dari Pak Jaka. Malam itu, Dewi sudah menunggu di depan pintu. "Mas, kok lama sekali pulangnya? Tadi sempat gerimis sebentar lo di pasar?" tanya Dewi cemas. Samuji hanya menjawab singkat, "Iya, tadi mampir sebentar di warung Jaka," sambil mengelap keringat dingin yang membasahi dahinya, meskipun udara sudah mulai dingin. Ia memutuskan untuk tidak menceritakan tentang bola merah dan tawa lirih yang baru saja ia alami. Malam itu, suasana makan malam di rumah Samuji terasa berbeda. Meskipun ia berusaha keras untuk bersikap biasa saja, pikiran Samuji terus melayang kembali ke kebun bambu. Bola merah, tawa lirih, dan udara dingin yang menusuk. Ia makan dengan tergesa-gesa, pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Ia teringat bagaimana bola merah itu sempat memantulkan cahaya senja. Itu bukan pantulan biasa, melainkan seperti cahaya yang berasal dari dalam benda itu sendiri, bersinar redup namun nyata. Samuji merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Dewi menyadari kegelisahan suaminya. Wanita itu mengenalnya dengan baik. Samuji tidak pernah segan bercerita jika ada masalah,
Namun malam itu, ia hanya diam. Menjelang tidur, Dewi berberanikan diri bertanya, "Mas, tadi pulang lewat kebun bambu ya?" Tanyanya pelan. Samuji menjawab, "Iya." "Kenapa?" Sambil mematikan lampu minyak. Dewi menarik napas. "Entahlah mas, dari tadi malam aku seperti mendengar suara anak kecil tertawa di belakang rumah. Padahal sudah larut malam." Bisiknya, suaranya sedikit bergetar. Samuji langsung terdiam. Suara tawa yang didengar istrinya itu persis sama dengan tawa lirih yang ia dengar di kebun bambu. Mereka berdua saling menatap dalam kegelapan. Mata mereka berusaha mencari jawaban di wajah masing-masing. Samuji mencoba meredakan ketakutan Dewi dan juga ketakutannya sendiri. Mungkin itu hanyalah suara kodok sawah, Dewi. Suara mereka kalau malam memang sering mirip suara anak kecil, katanya sambil menghirup udara. Namun ia tahu betul, suara yang ia dengar bukan suara kodok. Ia memeluk Dewi, mencoba menenangkan, tetapi hatinya sendiri dilanda kecemasan. Mereka akhirnya tertidur, namun malam itu menjadi malam yang tidak nyenyak bagi Samuji. Sekitar tengah malam, saat keheningan mencapai puncaknya, Samuji terbangun. Bukan karena suara jangkrik, melainkan karena ia yakin mendengar suara lain. Suara yang sangat lembut, halus, hampir seperti hembusan angin, namun jelas. Suara anak kecil memanggil seolah-olah berada tepat di luar jendela kamar mereka. "Pak Esnya masih ada." Suara itu berulang, pelan, memanggil dengan nada yang polos namun menuntut. Samuji menghentikan napasnya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah mimpi buruk atau halusinasi karena kelelahan. Ia memejamkan mata rapat-rapat. Ia mendengar degup jantungnya sendiri berdetak kencang. Ia menunggu, berharap suara itu segera hilang. Namun suara itu tidak hilang. Ia terus berulang, kali ini sedikit bergeser seolah-olah suara itu bergerak mengelilingi rumah mereka. Samuji merasakan hawa dingin yang menusuk, meskipun malam itu tidak terlalu berangin. Ia akhirnya menyerah. Dengan hati-hati ia bangkit dari tempat tidur agar tidak membangunkan Dewi. Ia berjalan mengendap-endap ke jendela, lalu mengintip di balik tirai yang sudah lusuh. Di luar gelap, hanya diterangi oleh pantulan cahaya rembulan yang samar-samar. Ia tidak melihat siapa-siapa. Namun, tepat di bawah jendela dapur, ia yakin mendengar langkah-langkah kecil yang cepat, seolah-olah ada anak kecil berlari dan tiba-tiba berhenti. Samuji merasakan ketakutan yang mencekik. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Logikanya mengatakan tidak ada anak-anak yang bermain selarut ini, apalagi di belakang rumah mereka yang dekat sawah. Tapi suara dan langkah kaki itu terasa begitu nyata. Ia kembali ke tempat tidur. Tubuhnya gemetar, menyadari bahwa apapun yang ia hadapi di kebun bambu tadi sore, kini telah mengikutinya pulang. Malam itu, ia dan Dewi tidur dalam ketegangan. Dibayang-bayang tawa misterius yang datang dari kegelapan di luar jendela mereka. Pagi berikutnya, Samuji bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa lelah, bukan karena pekerjaan, melainkan karena tidurnya yang terganggu oleh suara panggilan aneh semalam. Suara anak kecil yang memanggil Pak S dari luar jendela terus terngiang di telinganya. Dewi melihat wajah suaminya yang terlihat pucat. "Mas, kok melamun saja? Sakit ya?" tanyanya khawatir. Samuji hanya menggeleng, mencoba menyembunyikan kecemasannya.
Ia hanya bercerita bahwa ia masih kepikiran suara-suara di belakang rumah. Dewi dengan logikanya sendiri mencoba menenangkan Samuji, menyarankan bahwa mungkin itu hanyalah suara kodok sawah yang memang mirip anak kecil. Samuji hanya tersenyum kecil. Ia memilih untuk tidak membebani istrinya dengan ketakutan yang ia rasakan. Hari itu, Samuji harus melewati jalur yang sedikit berbeda. Jembatan kecil di dekat SD sedang diperbaiki, sehingga ia harus memutar melalui jalan setapak di belakang desa. Jalan itu jarang dilewati, melintasi kebun pisang yang rimbun, semak-semak tinggi, dan akhirnya tembus ke pinggir kebun bambu yang sama. Jalanan itu lebih sepi dan terasa lebih panjang. Namun Samuji tidak punya pilihan. Ia harus tetap berjualan, karena pelanggan di ujung desa sana lumayan banyak. Angin pagi yang lembut bertiup menggerakkan daun-daun pisang yang masih basah oleh embun. Di tengah suara jangkrik dan kicauan burung pipit, Samuji kembali merasakan keanehan. Tiba-tiba, ia mendengar langkah-langkah kecil di belakangnya. Bukan langkah orang dewasa, melainkan langkah ringan seperti anak kecil. Samuji menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya rerumputan tinggi yang bergoyang perlahan tertiup angin. Anehnya, ketika ia berhenti mendorong gerobak, langkah kaki itu pun berhenti. Ketika ia berjalan lagi, suara langkah itu kembali terdengar, pelan namun jelas, seolah mengikuti irama roda gerobaknya. Samuji merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah gesekan roda gerobaknya dengan ranting. Namun, ketika ia tiba di area yang paling sepi, di pinggir kebun bambu, ia memalingkan wajah ke arah rumpun bambu yang rapat. Angin berdesir, membuat daun-daun bambu bergetar, dan di sana, di antara batang-batang hijau yang rapat, ia melihat sekilas gerakan. Sesosok kecil bergerak cepat, nyaris tak terlihat, seolah hanya bayangan. Sosok itu tampak seperti anak kecil berlari menunduk, mengenakan pakaian putih lusuh di bagian bawah. Rambutnya lebat, menutupi sebagian dahinya. Anak itu berdiri diam, menatap Samuji tanpa ekspresi, tanpa bergerak sedikit pun, seolah patung. Tidak ada orang dewasa di sekitarnya. Dek, sendirian? Mau beli es? Tanya Samuji, berusaha bersikap seramah mungkin. Anak itu tidak menjawab, hanya menatap gerobak es Samuji dengan mata yang tampak berbinar, lalu perlahan mendekat. Langkahnya sangat pelan, namun anehnya, hampir tanpa suara. Samuji merasa sedikit lega, mengira anak itu mungkin dari salah satu rumah yang tak jauh dari situ. Mau rasa apa? Melon, jeruk, atau stroberi? Tanyanya, mencoba meredakan ketegangan. Anak itu hanya menunjuk sirup berwarna hijau muda, cocok pandan. Samuji segera menyiapkan esnya. Samuji segera menyiapkan es pesanan bocah itu. Tangannya bergerak cepat dan terampil. Ia menyajikan es serut dengan sirup koko pandan, menaruhnya dalam plastik kecil dan menyerahkannya kepada si bocah. 5.000 rupiah ya, Dek, kata Samuji. Bocah itu diam, menerima es itu dengan tangan kecilnya, lalu perlahan merogoh saku bajunya. Gerakannya sangat lambat dan hati-hati. Samuji menunggunya dengan sabar. Kemudian bocah itu menyerahkan beberapa lembar uang kertas yang sangat lusuh. Namun, Samuji langsung merasa ada yang janggal. Uang yang diserahkan itu bukanlah uang yang berlaku saat ini. Itu tampak seperti uang kuno yang sudah tidak digunakan lagi, dengan gambar dan tulisan yang samar-samar dan tidak jelas. Uang itu terasa lembab dan kusam, warnanya sudah kecoklatan. Samuji terdiam, menatap lembaran kertas lusuh itu di tangannya dengan heran dan sedikit cemas. Ia tahu betul, uang ini tidak sah sebagai alat pembayaran. Nak, ini uang dari mana? Ini uang lama, sudah tidak bisa dipakai untuk jajan, kata Samuji dengan nada lembut, berusaha menjelaskan. Anak itu menatapnya, wajahnya tetap datar, tanpa emosi. Lalu dia tersenyum tipis. Senyumnya itu terasa sangat aneh,
Tidak seperti senyum anak kecil biasa, melainkan lebih seperti senyum penuh misteri yang tahu segalanya. "Bisa, Pak. Nanti jadi bagus," katanya lirih. Suaranya halus, hampir berbisik, seperti suara yang datang dari jauh namun menusuk ke telinga Samuji. Setelah mengatakan kalimat pendek itu, bocah itu tidak menunggu Samuji. Ia berbalik dan berlari kencang ke arah kebun bambu. Gerakannya sungguh tidak wajar. Itu bukan lari cepat biasa yang dilakukan anak-anak. Gerakannya sangat cepat seperti hembusan angin, nyaris tanpa suara. Dalam hitungan detik, sosoknya yang pucat itu sudah hilang sepenuhnya di antara batang-batang bambu yang rapat. Samuji terpaku di tempatnya berdiri. Plastik es di tangannya terasa dingin dan meneteskan air. Ia menatap ke arah kebun bambu, jantungnya berdebar kencang, nafasnya tersengal-sengal. "Dek, tunggu!" teriaknya, namun hanya keheningan yang menjawab. Disusul suara gemericik sungai di kejauhan. Ia menatap kembali uang lusuh di tangannya. Kertas itu terasa lembab, kusam, dan mengeluarkan bau aneh, seperti bau daun kering yang disiram hujan, bercampur dengan aroma tanah basah. Samuji merasakan ketakutan yang luar biasa, namun bercampur dengan rasa penasaran yang tak terjelaskan. Ia tahu, anak kecil itu bukan anak kecil biasa dari desa ini. Perasaan aneh yang ia rasakan sejak pagi kini telah terbukti. Ia buru-buru menaruh uang lusuh itu ke dalam kotak gerobaknya, berusaha menghilangkan perasaan ganjil yang menyelimutinya. Ia harus pulang, harus menceritakan ini kepada Dewi dan Pak Jaka. Ia tak berani berada di sana lebih lama lagi. Rasa takut itu membuat langkahnya terburu-buru, mendorong gerobaknya menjauh dari kebun bambu yang kini terasa seperti pintu gerbang menuju dunia lain, dunia yang penuh misteri. Meskipun Samuji sudah buru-buru pulang, ia merasa sangat tidak tenang. Peristiwa di kebun bambu tadi siang terus berputar di kepalanya. Bocah pucat, uang kertas lusuh, senyum aneh, dan kecepatan menghilangnya yang luar biasa. Ia tahu, ia tidak bisa menyimpan kejadian ini sendirian. Menjelang sore, setelah menyelesaikan sisa jualannya, Samuji memutuskan untuk mampir lagi ke warung Pak Jaka, sahabatnya yang siang tadi sudah memberinya peringatan. Ia membutuhkan nasihat dan konfirmasi bahwa cerita aneh yang ia alami bukanlah hasil dari halusinasi atau kelelahan semata. Begitu Samuji tiba di warung Pak Jaka, sahabatnya itu langsung menyadari ada yang tidak beres. "Mukamu pucat sekali, Samuji. Ada apa? Kau sakit?" tanya Pak Jaka, segera menuangkan kopi ke gelas kaleng untuknya. Samuji duduk, tubuhnya terasa lemas. Ia menceritakan semua yang dialaminya, dari awal hingga akhir. Suara tawa lirih di pagi hari, hingga pertemuan dengan bocah pucat yang membeli esnya. Ia menceritakan tentang uang lusuh yang terasa lembab dan berbau daun kering itu. "Aku yakin, Jaka, anak itu bukan anak manusia biasa. Dia berlari tapi menghilang seolah ditelan angin," kata Samuji. Suaranya bergetar. Pak Jaka terdiam. Senyumnya yang biasa ceria kini hilang sama sekali, digantikan oleh ekspresi serius yang Samuji tidak pernah lihat sebelumnya. Pak Jaka menatap keluar jendela warung ke arah kebun bambu yang terlihat samar di kejauhan, terhalang oleh deretan rumah. Ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku sudah menduga, Samuji. Kau tadi siang tertawa ketika aku peringatkan soal kebun bambu itu." Samuji menunduk, merasa malu. "Dulu waktu aku masih kecil, ada juga cerita mirip begitu," ujar Pak Jaka. Suaranya kembali pelan, seperti ingin memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Orang-orang dulu sering bercerita, ada anak-anak kecil yang suka muncul di dekat kebun bambu itu. Mereka kadang beli permen atau jajan di warung, tapi bayarnya aneh. Kadang pakai batu, kadang pakai uang kertas yang sudah tidak berlaku, bahkan ada yang bilang bayar pakai daun." Samuji mendegakkan tubuhnya, matanya membesar. "Uangku memang terasa seperti daun, Jaka, lembab dan berbau daun kering," bisiknya. Pak Jaka melanjutkan, "Dan yang paling membuat geger, uang kertas atau daun itu keesokan harinya berubah menjadi sesuatu yang berkilau, menjadi logam."
Ia menggigit bibirnya, matanya tampak gugup. Orang-orang dulu menyebut mereka Wong Bunian Samuji, anak-anak Bunian. Tapi aku tidak tahu pasti kebenarannya, namanya juga cerita orang tua. Yang penting, kau jangan terima lagi kalau mereka memberimu sesuatu yang aneh. Itu bisa merepotkan, bahkan bisa celaka. Ah, masa iya Jaka? Aku yakin tadi cuma anak orang nyasar, katanya. Namun sorot matanya tidak bisa menyembunyikan kecemasan. Tak Jaka hanya menepuk bahunya. Terserah kau percaya atau tidak. Yang penting, hati-hati. Jangan bawa pulang barang-barang aneh dari sana. Malam itu, Samuji pulang dengan dada yang berat, penuh dengan cerita legenda dan ketakutan baru. Uang lusuh dari si bocah Bunian itu masih tersimpan di dalam kotak gerobaknya. Dan ia memutuskan untuk memeriksanya lagi di rumah di bawah cahaya minyak yang redup. Ia tidak tahu bahwa ramalan Pak Jaka tentang uang yang berubah menjadi logam itu akan segera menjadi kenyataan. Samuji tidak bisa tidur malam itu. Perkataan Pak Jaka dan legenda tentang Wong Bunian yang membayar dengan daun yang berubah menjadi logam terus menghantuinya. Ia dan Dewi sudah selesai makan malam. Dewi sudah tertidur, namun Samuji masih terjaga di ruang depan, duduk termenung di kursi bambu, matanya terpaku ke arah dapur, tempat ia meletakkan kotak uang hasil jualannya. Di dalam kotak itu tersimpan 3 lembar uang lusuh dari bocah pucat tadi siang. Ia merasa ada dorongan kuat, perpaduan antara ketakutan dan rasa penasaran yang tak tertahankan untuk memeriksa uang itu lagi. Ia berjalan pelan ke dapur, mengambil kotak kacu kecil tempat ia menyimpan uang lusuh itu dan membawanya ke meja di ruang depan, di bawah cahaya minyak yang redup. Ia mengeluarkan lembaran uang itu. Warnanya coklat kusam, terasa lembab dan berbau daun kering. Samuji membolak-balik lembaran itu, mencoba mencari tahu mengapa uang kuno ini bisa terasa begitu berat dan mengeluarkan bau aneh. Ia menyentuh permukaannya dengan ujung jari, merasakan tekstur kertas yang rapuh dan kasar. Saat Samuji memandangi lembaran itu dengan seksama, sesuatu yang luar biasa dan menakutkan terjadi. Di bawah cahaya minyak yang minim, permukaan uang kertas lusuh itu mulai memancarkan kilau samar. Kilau itu redup pada awalnya, namun perlahan-lahan semakin nyata, seolah-olah ada serpihan logam yang bersinar di dalam serat kertas itu. Samuji merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia mundur selangkah, tangannya gemetar, hampir menjatuhkan lembaran itu. Ia menahan nafasnya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia berani mendekat lagi. Ia melihat salah satu sisi lembaran kertas itu mulai bergetar pelan, lalu tiba-tiba retak. Dari retakan itu keluar cahaya yang lebih terang dan keemasan. Cahaya itu menembus kertas lusuh itu, seolah-olah ada energi dari dalam yang memaksa keluar. Samuji bisa mencium aroma baru. Aroma tanah basah dan daun kering tadi kini bercampur dengan bau tajam seperti logam murni yang baru dileleh. Dengan tangan gemetar, Samuji menyentuh lembaran yang retak itu lagi. Kertas yang tadinya rapuh kini terasa keras, dingin, dan berat. Ia membalik lembaran uang itu. Ia tidak bisa mempercayai matanya. Uang kertas lusuh itu telah berubah seluruhnya. Bentuknya masih sama seperti lembaran uang kertas tadi. Bahkan guratan-guratan halus di tepinya masih terlihat. Namun seluruh permukaannya kini berkilau keemasan. Uang itu telah berubah menjadi emas. Logam murni, padat dan berat. Teksturnya halus, tetapi pinggirannya masih menyerupai urat daun yang membeku. Samuji terduduk di kursi bambu. Seluruh tubuhnya dilanda ketakutan yang luar biasa. Ia memegang emas berbentuk daun itu. Rasanya dingin dan nyata. Legenda yang diceritakan Pak Jaka, yang ia tertawakan tadi siang, kini menjadi kenyataan yang mencekik. Anak kecil itu, bocah Bunian itu tidak berbohong. Ia benar-benar membayar esnya, dan bayaran itu telah berubah menjadi harta yang tak ternilai harganya. Namun di tengah kebahagiaan sesaat mendapatkan emas, rasa takut Samuji jauh lebih besar.
Ia kini tahu bahwa ia telah berinteraksi dengan dunia yang tak kasat mata dan ia tidak tahu apa konsekuensinya. Ia harus segera mencari jawaban dan petunjuk. Suara ribut kecil di ruang depan akhirnya membangunkan Dewi. Ia mengucek matanya dan melihat Samuji duduk di meja dengan wajah yang sangat pucat. Tangannya memegang sesuatu yang berkilau di bawah cahaya lampu minyak. "Mas, ada apa? Kenapa belum tidur?" tanya Dewi sambil menguap. Samuji tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah istrinya. Matanya dipenuhi ketakutan yang nyata. Lalu ia mengulurkan tangannya. Dewi berjalan mendekat, dan begitu ia melihat benda yang dipegang Samuji, ia seketika memekik pelan. Tangannya menutup mulut karena terkejut. "Ya Allah, Mas, ini emas," tanyanya. Suaranya bergetar antara tak percaya dan takut. Samuji hanya mengangguk lemas. Ia menceritakan seluruh proses metamorfosis uang lusuh itu menjadi emas, mengulang kalimat "nanti jadi bagus" yang diucapkan bocah itu. Dewi mengambil emas berbentuk daun itu. Ia merasakannya, dingin, berat, dan mengeluarkan kilau yang memukau. Ia pun menyadari bahwa suaminya tidak sedang bermimpi. Namun, alih-alih merasa senang, ketakutan Dewi justru memuncak. "Mas, ini bukan rezeki biasa. Ini rezeki dari makhluk lain. Kita tidak boleh menyimpannya di kamar. Aku tidak tenang kalau emas ini ada di rumah kita," desaknya. Matanya memancarkan kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Samuji mengangguk setuju. Ia juga merasakan aura aneh dari emas itu. Di satu sisi, ia adalah pria miskin yang tiba-tiba mendapatkan harta karun. Rasa tamak sempat merayap di hatinya, membayangkan ia bisa berhenti berjualan es dan hidup nyaman. Namun di sisi lain, ia teringat dengan wajah datar dan mata kosong bocah itu. Dan ia tahu betul harga dari emas ini jauh lebih besar daripada sekedar nilai materi. Ia merasa ini adalah ujian atau mungkin sebuah hadiah yang disertai konsekuensi yang berat. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh menyimpan emas ini karena keserakahan. Jika ia serakah, ia mungkin akan celaka, seperti yang diperingatkan oleh Pak Jaka dalam cerita rakyatnya. Konflik batin ini membuat Samuji gelisah. Akhirnya, Samuji dan Dewi sepakat mereka akan menyimpan daun emas itu di dalam toples kecil yang ditutup rapat, lalu diletakkan di ruang tengah, jauh dari kamar mereka. Samuji memutuskan bahwa ia tidak bisa mengandalkan nasihat Pak Jaka lagi, karena ini sudah masuk wilayah spiritual yang sangat dalam. Ia membutuhkan petunjuk dari orang yang lebih mengerti tentang dunia gaib, tentang wong bunian. "Besok, Dewi, aku harus cari Mbah Karto," kata Samuji penuh tekad. Dewi mengangguk. "Iya, Mas. Pak Jaka bilang Mbah Karto yang tinggal di ujung kampung dekat musola lama itu mengerti soal hal-hal aneh di sekitar sini. Kau harus tanyakan apa maksud dari semua ini." Samuji merasa sedikit lega karena sudah memiliki rencana. Namun malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia duduk termenung di teras, memandangi kebun bambu dari kejauhan. Meskipun ia sudah menyimpan emas itu, rasa penasaran bercampur dengan ketakutan masih mendorongnya untuk memahami mengapa ia yang dipilih. Mengapa ia, seorang penjual es keliling yang sederhana, harus berurusan dengan makhluk halus yang legendaris itu. Ia tahu, sampai ia bertemu Mbah Karto, kegelisahan ini tidak akan pernah hilang. Keesokan harinya, selepas berjualan dan menghasilkan uang yang cukup, Samuji memutuskan untuk segera menemui Mbah Karto. Ia menyimpan daun emas itu di dalam kantong kain yang tersembunyi, hanya untuk ditunjukkan kepada Mbah Karto sebagai bukti. Rumah Mbah Karto berdiri di pinggir jalan kecil yang sepi, dikelilingi oleh pohon randu tua yang besar dan semak-semak tinggi, menciptakan suasana yang teduh dan mistis. Ketika Samuji mengetuk pintu, ia disambut oleh suara batuk pelan dari dalam, disusul panggilan, "Silahkan masuk, Nak." Samuji melangkah masuk dengan hati-hati. Mbah Karto adalah sosok tua yang mengenakan baju lurik dan sarung, duduk di depan meja bambu. Matanya tajam, namun memancarkan ketenangan yang luar biasa. Di meja depannya ada dupa kecil yang masih mengepul, asapnya menari-nari di udara yang lembab. Mbah Karto menatap Samuji lama, seolah-olah sudah mengetahui kedatangannya. "Ada perlu apa, Le?" tanyanya dengan suara serak namun tenang.
Samuji menceritakan seluruh kisahnya. Dari awal ia mendengar tawa lirih di kebun bambu hingga malam ketika uang lusuh yang ia dapat dari bocah pucat itu berubah menjadi emas. Ia mengeluarkan daun emas itu sebagai bukti, meletakkannya dengan hati-hati di meja di depan Mbah Karto. "Saya hanya ingin tahu, Mbah, ini dari mana sebenarnya dan kenapa saya yang dipilih?" tanya Samuji penuh harap. Mbah Karto memandang daun emas itu sejenak, lalu kembali menatap Samuji. Ia menghela napas panjang seolah membenarkan semua yang sudah didengarnya. "Kebun bambu ya," gumam Mbah Karto pelan. "Itu artinya kau sudah disentuh oleh Wong Bunian." Samuji menelan ludah. Mbah Karto melanjutkan penjelasannya tentang makhluk itu. Wong Bunian adalah makhluk halus yang hidup berdampingan dengan manusia. Di dunia yang mirip dengan dunia kita, tersembunyi di balik dimensi. Mereka sering menampakkan diri dalam bentuk manusia, terutama anak-anak, karena itu adalah cara paling halus mendekati dunia. Mbah Karto melanjutkan nasihatnya, dan kali ini nadanya terdengar lebih serius dan mendesak. Ia tahu bahwa meskipun Samuji adalah orang yang baik, hadiah emas yang ia terima dapat membangkitkan sisi gelap manusia, yaitu sifat serakah. Mbah Karto memandang Samuji tepat di mata, memastikan bahwa setiap kata yang ia ucapkan tertanam kuat di benak si penjual es keliling itu. "Kok harus inget, Le," kata Mbah Karto, menggunakan panggilan khas Jawa untuk anak muda. "Emas ini adalah hadiah terakhir. Jangan pernah kau kembali ke kebun bambu itu, apalagi di malam hari dengan harapan untuk bertemu mereka lagi dan meminta lebih banyak." Mbah Karto menjelaskan bahwa Wong Bunian menghargai ketulusan, tetapi mereka sangat membenci keserakahan. Jika Samuji datang dengan niat tamak, ingin mendapatkan emas lebih banyak, hubungan baik yang sudah tercipta antara dua dunia itu akan rusak, dan Samuji sendiri yang akan celaka. "Jangan pernah minta lebih. Simpan emas ini sebagai pengingat, bukan sebagai modal untuk keserakahan," tegasnya. Ia juga mewanti-wanti agar Samuji tidak menceritakan hal ini kepada sembarang orang. Kisah ini terlalu besar dan dapat menimbulkan geger serta bahaya dari orang-orang serakah yang mungkin akan mencoba mencari kebun bambu itu. Setelah Samuji berpamitan, Mbah Karto memberinya sebuah jimat kecil, bukan untuk kekayaan, melainkan untuk perlindungan. Samuji berjalan pulang dengan dada yang berat. Ia merasa lega karena sudah mendapatkan jawaban. Namun peringatan Mbah Kartok ini menjadi ujian terbesar bagi hatinya. Rasa tamat mulai merayap. Ia berpikir, hanya satu kali lagi. Bagaimana jika ia hanya kembali satu kali lagi, menawarkan es gratis dan menanyakan apakah mereka butuh sesuatu yang lain? Mungkin dengan cara itu ia tidak dianggap meminta. Godaan itu sangat kuat. Ia membayangkan betapa bahagianya Dewi jika mereka memiliki cukup uang untuk membangun rumah yang lebih baik atau membeli gerobak es yang baru. Ia mulai merasionalisasi, bukan aku yang meminta, mereka yang memberi. Semakin Samuji mendekati rumah, semakin kuat dorongan itu. Ia merasakan seolah-olah ada mata yang mengawasinya dari kejauhan. Bukan mata jahat, melainkan mata yang penuh harap, seolah mengundangnya kembali ke kebun bambu. Perasaan ini mencapai puncaknya menjelang sore. Samuji sedang membereskan gerobak esnya, namun ia tidak bisa fokus. Ia merasakan tarikan kuat dari arah utara, dari kebun bambu itu. Ia tahu ia seharusnya melarikan diri. Namun kali ini ia tidak bisa. Langkah kakinya seolah tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat, dikendalikan oleh rasa penasaran yang kuat. Ia menurunkan gerobaknya perlahan dan melangkah maju menuju rumpun bambu yang rapat. Semakin dekat Samuji melangkah, semakin dingin udara yang ia rasakan. Dan aroma wangi yang lembut seperti bunga melati yang baru mekar tercium samar-samar. Tiba-tiba, dari sela-sela batang bambu yang rapat, bocah pucat itu muncul lagi. Ia berdiri di tempat yang sama saat mereka pertama kali bertemu. Bocah itu menatap Samuji. Wajahnya terlihat tenang namun
Tatapan matanya kali ini terasa berbeda. Ada sedikit kesedihan yang tak terjelaskan. "Kamu mau beli es lagi?" tanya Samuji. Suaranya terdengar kaku dan pelan. Bocah itu mengangguk. Namun yang membuat Samuji terkejut luar biasa, bocah itu tidak sendirian. Tiba-tiba dari balik bayangan batang bambu yang rapat muncul dua sosok kecil lainnya. Mereka berdiri di belakang bocah pertama. Tampak seperti anak-anak juga, namun wajah mereka terlihat kabur, seolah diselimuti kabut tipis yang bergerak. Sosok-sosok itu nyaris tidak terlihat jelas, hanya garis-garis samar yang menyerupai tubuh anak kecil. Mereka bertiga menatap Samuji tanpa ekspresi, dalam keheningan yang mematikan. Samuji merasakan ketakutan luar biasa. Ia berdiri kaku, tidak berani bergerak sedikit pun. "Aku mau beli es yang merah," kata bocah pertama. Suaranya halus seperti bisikan. Samuji sadar ia tidak membawa daun emas lagi. Ia teringat peringatan Mbah Karto. Namun bocah itu seolah membaca pikirannya. "Sekarang tidak bawa daun, Pak. Tapi nanti kami ganti yang lebih bagus," katanya datar. "Tapi Bapak jangan takut." Samuji mencoba membuka mulutnya untuk bertanya ganti apa. Namun ia tidak sempat. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat daun-daun bambu bergesekan dengan suara yang memekakkan. Dalam sekejap mata, ketiga sosok itu hilang, lenyap seperti asap yang tertelan udara. Mereka tidak berlari, tetapi seolah-olah menghilang begitu saja di balik kerimbunan bambu. Samuji mundur perlahan. Jantungnya berdebar tak karuan, menyadari bahwa ia baru saja berada di ambang dua dunia, di hadapan makhluk yang tidak ingin diganggu. Samuji kembali ke rumahnya dengan tubuh yang gemetar, namun dengan pikiran yang kini dipenuhi informasi baru, lebih penting daripada emas. Dewi menyambutnya dengan wajah cemas. "Mas, kamu kenapa? Mukamu pucat sekali." Samuji hanya bisa memeluk istrinya dan menceritakan bahwa ia bertemu mereka lagi. Bukan hanya satu, tetapi 3 sosok. Dewi memohon agar suaminya tidak pernah lagi melewati kebun bambu itu, karena ia merasa ada aura bahaya yang sangat kuat. Malam itu, Dewi tidak bisa tidur karena suara langkah-langkah kecil di halaman terus berulang, diikuti suara bola yang memantul, berhenti tepat di bawah jendela dapur mereka. Sekitar pukul 10 malam, saat Samuji sedang duduk di ruang depan, mencoba menenangkan diri, ia kembali mendengar suara aneh dari luar jendela. Suara itu adalah tawa lirih yang sudah ia kenal, disusul panggilan lembut. "Pak, aku mau kasih sesuatu yang terakhir." Samuji tahu, ini bukan hantu yang mengganggu, melainkan pesan terakhir dari bocah bunian itu. Ia membuka pintu dapur perlahan. Angin malam masuk, membawa aroma wangi yang lembut seperti melati. Di sana, tepat di bawah pohon pisang, cahaya kecil berwarna keemasan tampak berdenyut lembut. Cahaya itu kemudian membentuk wujud samar bocah pucat itu. Wajahnya terlihat teduh, namun matanya memancarkan kesedihan yang sulit dijelaskan. "Pak," katanya dengan suara lirih, "aku mau pamit." Samuji tercekak. "Kamu mau pergi kemana, nak?" Bocah itu menjelaskan dengan suara yang semakin pelan. "Tempat kami sudah tidak ada lagi. Orang-orang akan menebang bambu kami. Mereka akan membuat jalan besar di sini. Kami harus pergi." Inilah klimaks dari semua misteri itu. Anak-anak bunian itu bukanlah hantu gentayangan, melainkan makhluk yang terusir. Emas yang mereka berikan bukanlah hadiah, melainkan semacam biaya perpisahan atau ucapan terima kasih karena Samuji telah melayani mereka dengan tulus di saat-saat terakhir mereka di sana. Samuji merasakan kesedihan yang mendalam. Ia merasa iba. "Tapi kenapa kamu kasih aku emas, nak?" tanya Samuji hampir terisak. Bocah itu tersenyum kecil. "Karena Bapak baik.
Bapak tidak marah waktu aku hanya bawa daun. Dunia kami sudah sepi, tapi masih ada manusia yang jujur. Itu hadiah kecil buat Bapak. Ia memberikan pesan terakhir. Kami tidak bisa muncul lagi nanti. Tapi tolong, jangan biarkan semua bambu di sana habis. Disitulah tempat kami tinggal. Setelah mengucapkan kalimat itu, cahaya di tubuh bocah itu mulai meredup. Dewi yang berdiri di belakang Samuji tak sanggup menahan isak tangisnya. Samuji ingin menawarkan bantuan, namun bocah itu hanya tersenyum dan berkata, "Cukup doakan kami. Dan kalau ada daun jatuh dari langit, simpan baik-baik. Itu salam terakhir kami." Lalu dalam sekejap, sosok itu lenyap tersapu angin malam. Yang tersisa hanya aroma melati yang begitu kuat dan sehelai daun kecil berkilau emas yang jatuh tepat di tangan Samuji. Pagi harinya, desa Kalirejo benar-benar geger. Suara bising mesin dan buldoser terdengar sejak subuh. Pak Jaka datang ke rumah Samuji dengan wajah muram. Sudah tahu Samuji? Kebun bambu itu sudah rata dengan tanah. Proyek pelebaran jalan sudah dimulai. Samuji hanya menghela napas panjang. Ia sudah tahu, ucapan terakhir bocah bunian itu kini terbukti. Mereka memang terpaksa pergi karena habitat mereka, tempat tinggal mereka dihancurkan demi pembangunan jalan raya. Samuji mengajak Dewi pergi ke bekas kebun bambu itu. Di sana hanya tersisa akar-akar hitam dan tanah gembur. Tidak ada lagi rumpun bambu yang rapat, tidak ada lagi suasana sejuk yang mistis. Suara buldoser dan truk menggantikan suara jangkrik dan tawa lirih. Dewi merasa sedih. Ia akhirnya sepenuhnya percaya dengan kisah yang dialami suaminya. Mereka berdua berdiri di sana, di atas tanah kosong itu, menyaksikan perubahan besar yang terjadi di desa mereka. Peristiwa ini membawa Samuji pada refleksi mendalam yang berfungsi sebagai anti klimaks utama dalam kisah ini. Ia menyadari bahwa harta emas yang ia miliki tidaklah sepenting pesan yang disampaikan oleh bocah bunian itu. Emas itu adalah simbol dari sebuah kebaikan kecil yang dihargai oleh makhluk dari dimensi lain. Sebuah tanda dari kejujuran yang langka. Ia merenung, "Aku dulu hanya takut pada kemiskinan dan kegelapan di malam hari. Tapi aku tahu, ada hal yang lebih besar yang harus aku takuti, yaitu keserakahan manusia yang menghancurkan alam dan ketidakpedulian terhadap makhluk lain." Samuji menentukan bahwa emas itu tidak akan ia gunakan untuk tujuan yang konsumtif. Ia akan menyimpannya sebagai warisan dan pengingat. Ia teringat betapa polosnya bocah itu saat membayar esnya dengan daun lusuh, penuh keyakinan bahwa bayarannya itu akan menjadi bagus. Samuji menyadari bahwa di tengah kerasnya hidup dan tuntutan materi, ketulusan dan keikhlasan adalah mata uang yang berlaku di segala dimensi. Harta yang ia dapatkan bukan dari hasil mencari, melainkan dari hasil memberi. Meskipun lingkungan berubah dan kebun bambu hilang, Samuji merasa damai. Ia tahu bahwa ia telah memenuhi janjinya pada bocah itu. Ia tidak menjadi serakah. Di bekas kebun bambu itu, Samuji melihat sebatang tunas bambu kecil yang tumbuh sendirian di pinggir jalan. Ia berlutut, menyingkirkan batu-batu kecil di sekitarnya agar tunas itu bisa tumbuh dengan leluasa. Ia berdoa dalam hati, berharap tunas itu dapat menjadi rumah baru bagi kenangan dan mungkin bagi makhluk halus yang telah pergi. Ia menyadari bahwa setiap perjalanan, meskipun hanya berjualan es, membawa pelajaran spiritual yang tak ternilai harganya. Hari-hari berikutnya, kehidupan Samuji dan Dewi kembali normal, namun tidak pernah sama lagi. Suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada lagi suara tawa anak-anak dari kejauhan, tidak ada lagi langkah kaki kecil yang berlari. Semua kembali sunyi, hanya suara angin dan jangkrik yang terdengar. Namun bagi Samuji dan Dewi, kenangan itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, Samuji masih mencium aroma wangi seperti melati, seolah